Di lorong itu nggak ada yang nginep. Perasaan semakin nggak enak ya kan? Hi everyone, welcome back to my channel Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen baru nih guys. Kalau kemarin nih gue sempet pusing banget namain segmen ini, tapi berkat teman-teman semua yang kasih inspirasi, ya sudah kalau gitu kita namain segmennya Kiss Me, kisah misterius. Ya, gue sambil make upan nih guys. Kalau teman-teman penasaran gimana ceritanya, jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Di video ini gue bakal pakai produk-produk baru yang gue punya. Salah satunya dari Mother of Pearl atau MOP, Mop Beauty by Tasya Farasha. Kita mulai yuk. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu netizen yang udah email, namanya BF. Dia nggak mau namanya disebutkan. Jadi ceritanya ini pengalaman gue waktu road trip ke Jakarta tahun lalu. Oh, berarti masih masa pandemi nih ya. Gue dan anak gue nginep di salah satu hotel terkenal di Jakarta. Ini tuh termasuk hotel mewah tapi yang vintage, alias hotel yang udah lama banget bangunannya. Walaupun ya ini termasuk hotel yang vintage, tapi bangunannya tuh mewah. Fasilitasnya juga oke. Kolam renangnya luas, ada jacuzzinya, ada bathtubnya, dan pemandangan kamarnya tuh langsung jantung kota Jakarta. Di mana tuh? Entah kenapa ya, waktu gue menginjakan kaki di hotel itu kok kayak gue takut gitu loh. Hawanya tuh kayak nggak enak. Mungkin karena ada lukisan-lukisan di lobi yang matanya tuh kayak ngikutin gitu. Tapi hal aneh mulai terjadi. Anak gue mulai nggak berhenti nangis waktu sampai di lobi. Bahkan dia makin kenceng nangisnya saat menelusuri lorong hotel yang banyak lukisan itu. Tapi karena gue orangnya positif banget ya, jadi mikirnya kayak mungkin dia kecapean gitu kan. Karena perjalanan road trip ini kan lumayan memakan waktu berjam-jam. Terus sore itu kami memutuskan untuk jalan-jalan ke mall terdekat. Dan lo tahu apa? Anak gue nangis lagi sepanjang jalan dari mulai keluar pintu kamar, menelusuri lobi, sampai di mobil. Anehnya lagi, sampai di mall, anak gue tuh langsung diem gitu. Gak ada nangis sama sekali, yang seolah-olah gak kenapa-napa. Emang sih anak gue ini masih belum bisa ngomong karena usianya belum 2 tahun. Jadi belum lancar gitu guys. Udah nih sampai malam di hotel kan, gue udah selesai belanja keperluan ya kan. Terus udah gue capek, gue mau tidur aja. Lo kebayang dong bawa anak kecil nggak pakai sus ya, bertiga doang, gue, suami gue sama anak gue tuh. Tau gak sih, di malam itu gue mimpi kalau gue lagi tidur di hotel yang gue tinggalin sekarang. Lo pernah gak sih kayak gitu? Gue mimpi gue lagi tidur di kamar gue ini, tapi di dalam mimpinya itu gue kebangun karena ngedengerin orang teriak-teriak. Mereka tuh teriak, kebakaran. Tapi gue tuh kayak sadar gitu loh, gue tuh sebenarnya lagi mimpi. Cuman di mimpi itu rasanya real banget. Gue mencoba untuk bisa bangun dari tidur gue, tapi susahnya setengah mati. Padahal gue tahu gue itu lagi mimpi. Entah gimana caranya gue akhirnya bisa bangun dong. Dan gue ngeliat sendiri dengan mata kepala gue kalau ada banyak orang yang lari-larian, panik guys. Akhirnya gue bisa dong buka mata gue langsung lari ke depan kamar dan ngeliat banyak banget orang-orang yang panik lari lalu lalang karena kebakaran penuh dengan asap dan mereka hangus terbakar api. Beberapa dari mereka gue melihat badannya udah compang-camping, mukanya gosong dan terseok-seok jalannya. Dan gue sadar ini masih jam 2 pagi, kayaknya gue ngelindur deh. Mungkin kecapean kali ya,
karena anak gue kan lagi aktif-aktifnya. Tahu nggak sih, pas gue bangun ya, anak gue tuh juga ikutan bangun. Kayaknya sih tidur gue tuh ngelindur gitu sampai ngebangunin dia. Lucunya, anak gue tuh pas bangun dia kayak ketakutan juga. Gua mencoba untuk menenangkan dia. Sabar ya, kamu nggak bisa bobo ya nak. Berisik ya? Iya, di luar masih banyak orang yang belum bisa tidur. Gue terpaksa bohong supaya anak gue bisa tidur lagi dengan tenang. Dan yang pasti, untuk nenangin diri gue sendiri. Akhirnya ya, malam itu pun berlalu karena gue bikinin susu buat anak gue dan dia tenang. Gue pun ikut tenang. Tapi ceritanya nggak selesai sampai di sini sayang. Keesokan harinya kejadian ini terulang lagi. Waktu gue tertidur pulas, gue kembali mendengar suara orang berlarian di depan kamar gue. Karena gue resah ya dengan bunyi-bunyi itu, sementara suami gue sudah tertidur pulas. Gue telepon dia tuh, resepsionis. Bentar, konsentrasi dulu. Tahu nggak sih apa yang dibilang resepsionis? Katanya karena masa pandemi ya, di lorong itu nggak ada yang nginep. Perasaan semakin gak enak ya kan? Jadi katanya nih cuma gue doang di lantai itu yang nginep di hotel pada hari itu. Makin aneh gak sih? Baiklah, gue mencoba untuk kembali tidur ya, walaupun super berisik banget. Terus pas gue udah kayak mau tidur ya, berisik lagi dong. Oke, kali ini udah nggak bisa didiemin lagi. Gue buka dong pintu kamar gue. Tiba-tiba aja suaranya tuh langsung berhenti. Nggak ada suara sama sekali. Padahal tadi sebelum gue buka ya, tolong, berisik banget. Sumpah gue bingung banget. Cuman karena ya gue tuh orang yang berpikiran logis kan, gue beraniin aja untuk ketok kamar yang ada di sebelah kamar gue. Dalam hati gue nih ya, pasti isinya anak-anak muda yang baru selesai clubbing, gak tahu diri kan, gak ngerti gitu ya, orang capek malah berisik. Tapi pas gue ketok kok gak ada orangnya ya, bahkan nyaut aja enggak. Oke, gue kembali mencoba untuk tidur, tapi lagi-lagi berisik lagi. Ya udah, cuma anehnya suami gue tuh kayak nggak bangun-bangun gitu loh. Jadi gue memutuskan untuk komplain lagi ke resepsionis. Dan lagi-lagi nih, Mbak resepsionis bilang kalau di hotel ini cuma sedikit yang nginep dan di lantai gue cuma gue doang yang tinggal di situ. Nggak ada lagi yang lain. Jadi nggak mungkin tuh ada suara sampai gaduh banget ya, yang seperti gue bilang. Mbaknya mungkin mikir kalau gue tuh halu kali ya. Ya udahlah, gue terima nasib, mencoba tidur walaupun susah banget ya. Tidur ayam gitu loh guys, tahu kan? Dan pagi-pagi jam 6 gue udah kebangun tuh. Dan gue minta apa? Gue minta cek CCTV dong. Soalnya si mbak resepsionis tuh kayak masih ngotot kalau di hotel itu tuh nggak ada yang nempatin kecuali gue. Sedangkan gue nggak bisa tidur ya 2 malam gara-gara suara berisik. Pihak hotel akhirnya menyetujui gue boleh lihat CCTV apa yang terjadi semalam. Penasaran kan? Akhirnya gue, anak gue, dan suami gue ke ruangan CCTV, tapi syaratnya nggak boleh direkam. Ya udahlah, ini hanya untuk membuktikan ya, gue tuh nggak halu gitu. Ternyata keanehannya tuh bukan di situ, tapi ketika jam 1.55 dini hari. Ini di hari pertama yang gue pikir gue itu lagi ngelindur. Tahu ya, lagi mimpi gitu kan. Tapi ternyata itu beneran. Gue buka pintu, di CCTV itu kelihatan jelas ya kalau gue tuh lagi buka pintu kamar. Gue tuh mikir banget ya, bukannya itu gue tuh sebenarnya lagi mimpi ya. Tapi ternyata gue nggak mimpi guys. Gue bener-bener buka pintu kamar, celingak-celinguk, ngeliat keluar gitu kan. Dan pada saat gue buka pintu kamar gue, di CCTV itu ada anak kecil 2 orang masuk ke kamar gue, tapi gue nggak ngeliat. Ih, merinding sumpah. Itu awkward banget. Gue, suami gue,
dan 2 orang hotel yang ada di situ ya, kita saling pandang-pandangan dan kayak ini anak kecil 2 biji masuk ke kamar gue, datangnya dari mana? Jujur, pagi itu gue langsung check out dong. Dah nggak mau mikir panjang lebar lagi setelah apa yang gue alamin selama 2 malam di hotel ini. Dan lo tahu hal apa yang pertama kali gue lakukan abis check out? Yes, gue Google tentang hotel yang gue tinggalin ini guys. Lo tahu dong apa yang gue Google? Nama hotelnya plus kata kebakaran. Lo tahu yang muncul apa? Ternyata memang benar bahwa hotel tersebut pernah kebakaran dan menelan banyak korban jiwa karena mereka terkunci di dalam kamar, nggak bisa turun ke bawah. Si jago merah sudah terlanjur melahap hidup-hidup tubuh mereka. Oke guys, itu dia tadi cerita Kiss Me, kisah misteri. Kalau teman-teman juga punya nih Kiss Me, kisah misteris, ayo langsung email ke sini nih, cerita.rachelgodard@gmail.com. Minimal 800 karakter supaya ya gue bacainnya tuh lebih enak, lebih panjang. Kalau teman-teman punya ceritanya ya, pokoknya gue bakal tunggu email dari teman-teman semua. Dan kalau lo belum subscribe channel gue, ayo subscribe sekarang juga karena ada 2 video baru setiap hari Senin, Kamis, dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu. Follow juga TikTok gue RachelGodard25, dan kalau lo ketinggalan video gue sebelumnya bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye 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 bye.